Baik, saya BTBU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore semuanya. Hari ini, mohon Selamat maaf, sore, Bu. saya nyaur utang ya kemarin, yang saya tidak jadi masuk. Hari ini berarti dua pertemuan. Yang pertama nanti saya akan menyampaikan materi terkait ketenagaan dan juga metode penugasan atau patient delivery care. Kemudian nanti lanjut untuk presentasi kelompok yang kelompok pinten kemarin ya yang harusnya presentasi hari ini. Ngaten nggih Bapak Ibu semua, baik saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat teman-teman. Sama. Sabu. Oke, di sini yang kita akan bahas adalah terkait ketenagaan atau staffing. Bapak Ibu semua mungkin di ruangan apa ya sudah familiar ya dengan ketenagaan. Apa itu ketenagaan? Bagaimana merencanakan ketenagaan, tenaga apa saja yang dibutuhkan di dalam satu ruangan atau satu unit rawat inap. Bagaimana kemudian membagi tenaga, beban kerja, jadwal, dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita bahas di hari ini gitu. Dan kenapa sih latar belakangnya atau kenapa kita harus harus apa ya harus ada fungsi ketenagaan di dalam satu ruangan atau satu unit ruang rawat. Nah, di sini. Memang di ketenagaan ini tidak akan lepas dari fungsi perencanaan dan kaitannya dengan perencanaan ketenagaan gitu. Kenapa? Karena di sini merupakan salah satu fungsi manajemen yang sifatnya penting gitu. Karena tadi bagaimana di dalam satu ruangan itu bisa terkelola dengan baik, pasti dibutuhkan tenaga yang tepat. Dikatakan tepat apabila tadi sesuai dengan kebutuhan, kualifikasi, dan lain sebagainya. Itu. Dan kemudian di dalam ketenagaan ini prosesnya pertama adalah berawal dari perencanaan. Jadi kemarin mungkin sudah dibahas juga oleh Pak Moko ya di fungsi perencanaan. Jadi kalau di ketenagaan adalah ya sama sih sebenarnya ini proses yang kompleks itu. Jadi di sini harus apa ya harus teliti untuk bisa menetapkan jumlah dan kualitas tenaga yang dibutuhkan karena masing-masing ruangan punya punya kualifikasi yang berbeda. Jadi nanti juga akan kita bahas antara ruang rawat inap, ruang IBS, ruang ICU, kamar bedah dan lain sebagainya di situ memang akan berbeda kebutuhan dan kualifikasi ketenagaannya. Nah, kemudian di sini nantinya di dalam ruangan tersebut juga tenaga perlu ditata. Jadi pada saat kita bekerja sebagai perawat pasti tidak akan lepas dari pelayanan keperawatan yang sifatnya langsung dan tidak langsung gitu. Kita masih direpotkan dengan hal-hal yang sifatnya administratif, tidak hanya asuhan keperawatan dan ini juga akan nantinya mempengaruhi untuk perencanaan ketenagaan. Nih, dan kemudian diperlukan pertimbangan yang matang dan sumber yang harus tersedia. Jadi masing-masing rumah sakit pun dalam perencanaan ketenagaannya juga akan mempertimbangkan aspek dari biaya SDM, kebijakan, peraturan dan lain sebagainya. Itu. Jadi mungkin rumah sakit pemerintah dengan swasta itu juga akan berbeda dalam perencanaan ketenagaan. Kemudian di sini hal-hal yang penting yang harus diperhatikan pada saat kita mau melakukan perencanaan kebutuhan tenaga. Pertama, yang harus kita pertimbangkan adalah klasifikasi pasien. Jadi, Bapak Ibu semua di ruangan kan tingkat ketergantungan pasien pasti berbeda ya. Mungkin ada sih masih ruangan-ruangan yang hampir semua intermediate care atau ICU kan hampir semua total care. Nah, di sini juga nantinya akan mempengaruhi kebutuhan ketenagaan. Kemudian metode pemberian asuhan keperawatan tadi masing-masing ruangan pasien delivery care-nya akan berbeda. Ada yang menggunakan metode tim, ada yang keperawatan primer, ada yang modular, gabungan gitu. Nah, ini juga akan menentukan jumlah dan kualifikasi tenaga. Kemudian jumlah dan kategori tenaga keperawatan. Nah, mungkin
antara pendidikan juga akan nantinya juga berbeda D3 dan juga profesi nurse gitu. Kemudian nanti lanjut juga terkait penghitungan ada rumusnya. Jadi masing-masing rumus bisa jadi akan apa ya jumlahnya berbeda gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Mau pakai yang kita butuh tenaga banyak nih, berarti kita pakai rumus A, rumus B, dan rumus C dan yang lain. Jadi bisa dipilih sendiri. Ini untuk prinsip-prinsip perencanaan ketenagaan saya rasa bisa dibaca ya teman-teman semua. Jadi yang pastinya mudah dicapai, kemudian dibuat oleh yang memahami. Kalau terkait ketenagaan biasanya kan di ruangan di apa ya usulan pasti berasal dari kepala ruang. Kepala ruang membuat perencanaan sesuai dengan tadi ke klasifikasi klasifikasi pasien, kebutuhan kualifikasi tenaga yang dibutuhkan, metode metode penugasan dan lain sebagainya. Itu. Kemudian di sini harus ada rinciannya, kemudian sederhana, luas, fleksibel, dan praktis. Nah, berikut Bapak Ibu langkah-langkah perencanaan tenaga keperawatan. Tadi mengidentifikasi bentuk dan beban pelayanan keperawatan ya. Karena kata tadi kita tidak lepas dari keperawatan langsung dan tidak langsung. Kemudian tentukan kategori yang dibutuhkan, apakah di 3 atau nurse. Kemudian tentukan jumlah kategorinya. Kemudian baru kita mulai proses rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Itu. Nah, berikutnya adalah hal yang perlu diketahui untuk menentukan beban kerja. Bapak Ibu mungkin ya pasti akan berbeda ya ruangan yang apa bornya tinggi dengan yang rendah pasti juga akan mempengaruhi beban kerja. Kemudian tadi tingkat ketergantungan klien antara yang mandiri, intermediate maupun total akan berbeda. Kemudian rata-rata perawatan klien, ruang-ruang pasien dengan penyakit kronis juga akan berbeda. Kemudian tadi perawatan langsung dan tidak langsung kegiatan-kegiatan administratif itu juga harus diperhitungkan. Kemudian frekuensi tindakan keperawatan yang dibutuhkan ini juga menjadi tadi yang harus diperhatikan dalam menentukan beban kerja. Nah, ini Bapak Ibu review kembali terkait tingkat ketergantungan pasien. Masih ingat Bapak Ibu klasifikasi pasien? Ini ada yang di ruangan ICU, Ada Bu. ada, nggih. Jadi kalau di ICU ya berarti tingkat ketergantungannya apa Bapak? Kan hampir semua total care ya, gitu. Jadi tadi ini menjadi hal pertama yang harus diperhitungkan pada saat kita mau menentukan mau menghitung jumlah tenaga. Jadi tingkat ketergantungan pasiennya dihitung dulu, diklasifikasikan dulu berapa banyak yang minimal care, berapa yang parsial, berapa yang total gitu. Nah, kita menggunakan rumus dari Douglas walaupun ada yang mengkategorikan menjadi 4 kategori gitu. Yang kita pakai ini saja karena arahnya nanti ke uji kompetensi. Ini kita lanjut ya Pak ya, bisa Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kalau ini sudah di luar, sudah biasa makanan sehari-hari. Nah, ini tadi 3 klasifikasi pasien berdasarkan tingkat ketergantungan. Nah, berikutnya adalah klasifikasi berdasarkan keperawatan langsung dan tidak langsung. Jadi di sini bisa kita lihat kalau kita punya pasien, jumlah pasiennya 1, waktu yang kita butuhkan 0,17 dan seterusnya. Jadi silakan nanti bisa dilihat di tabel saja, tidak perlu apa Pak, tidak perlu dihafalkan. Ini saja dia yang dipakai. Ini contoh untuk tadi kalau kita mau menghitung berdasarkan keperawatan langsungnya. Kan tadi sudah ada tabelnya, tinggal dimasukkan saja. Berikutnya, nah di sini salah satu rujukan juga jadi Joint Commission. Nah, di sini ada yang dikatakan sistem klasifikasi pasien dan juga terkait akuitas. Tapi kita belum sampai ke sini ya, Pak. Jadi kita lewati saja dulu. Nah, ini berdasarkan menugas. Jadi nanti silakan disesuaikan dengan apa kebijakan dari rumah sakit atau ruangan Bapak Ibu ya. Jadi
rumus apa yang digunakan gitu, pakainya Kemenkes atau pakainya dari Dokes atau dari BPN atau dari mana bisa disesuaikan di situ. Kemudian tadi karena kita juga masih masih harus punya apa harus melakukan kegiatan keperawatan tidak langsung, ini juga sudah kalau ini berdasarkan penelitian yang ada di luar negeri. Jadi keperawatan langsungnya pada kita itu antara 39 menit per klien per hari. Tapi di rumah sakit ini sebagai rujukan juga yang kita gunakan di Indonesia. Nah, ini yang sering digunakan penghitungan tenaga menurut Gilis. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan ini. Jadi nanti bisa apa di apa ya bisa dihitung jumlah sekarang ini di ruangan berapa, kliennya berapa, yang tersedia berapa. Jadi bisa dilihat masihkah tenaga di ruangannya kurang atau berlebih atau memang sudah cukup gitu. Jadi dari Gilis ini yang kita lihat adalah jumlah jam keperawatan klien per hari dibagi hari per tahun kali rata-rata sensus klien per hari dibagi hari libur kali jumlah hari per tahun dan seterusnya sampai di sini jumlah tenaga yang kita butuhkan. Nah, ini contohnya nanti bisa dilihat dan yang perlu kita apa ini Bapak Ibu semua. Jadi kita juga punya perbandingan perawat antara profesional dan vokasional. Ini jadi perbandingan diharapkan idealnya profesional 55% dibanding vokasional adalah 45% gitu. Jadi memang ke depannya lebih banyak yang nurse-nya. Tapi kembali lagi nanti dilihat juga terkait dengan metode penugasannya. Kemudian ini perkiraan jumlah staf per shift-nya. Jadi ya kita tidak lepas dari kerja shift, jadi 3 shift. Ini juga, tapi ini tidak merupakan apa ya formula yang saklek. Jadi tetap bisa dimodifikasi, bisa disesuaikan dengan kebijakan yang ada di ruangan. Atau ada situasi kondisi yang memang apa ya harus diganti dan lain sebagainya. Nah, ini proporsinya. Secara standarnya, proporsi dinas antara pagi, sore, dan malam ini adalah 47%, 35 banding 17%. Dengan pertimbangan tadi beban kerja, kemudian tindakan keperawatan langsung, tidak langsung, dan lain sebagainya ini. Tapi tadi kembali lagi bisa menyesuaikan dengan kebijakan dari masing-masing rumah sakit atau masing-masing ruangan. Nah, berikutnya adalah penjadwalan gitu. Kalau penjadwalan kan Bapak Ibu sudah mungkin yang tidak kepala ruang pun kan sudah apa yang sering membuat jadwal dinas ya, diberi delegasi, diberi tugas untuk membuat jadwal dinas gitu. Jadi sama jadwal dinas masing-masing rumah sakit juga tidak harus sama, tapi sesuai dengan kebijakan. Tetapi yang penting prinsipnya harus terpenuhi. Prinsip apa saja? Yang pertama adalah keseimbangan kebutuhan unit kerja dan kebutuhan staf. Jadi harus seimbang. Kemudian harus juga diperhitungkan penugasan yang sibuk dan tidak sibuk, ringan dan berat dan lain sebagainya. Jadi harus adil di sini. Jadi sebenarnya prinsip besar di dalam penjadwalan pertama harus adil, bisa mengakomodir semua kepentingan. Jadi contoh hak cuti, hak libur, dan hak pendidikan, hak dan lain sebagainya itu itu harus sebentar gitu. Baik, kita lanjutkan. Tadi nggih, jadi prinsipnya tidak saklek, harus bisa mengakomodir semua kepentingan. Cuti-cuti yang harusnya menjadi hak kewajiban dari perawat itu harus diakomodir, kemudian tidak menimbulkan konflik atau tidak apa ya, tidak berat sebelah dan lain sebagainya. Dan itu harus dikomunikasikan. Jadi biasanya sebelum jadwal itu dibuat pasti akan diakomodir untuk aspirasi-aspirasi dari
dari perawat yang ada di ruangan tersebut. Jadi mungkin ada formatnya, formulirnya untuk kebutuhan libur, cuti, dinas, izin, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat jadwal ini sudah dibuat, tidak ada lagi tukar dinas, tidak ada yang nggak berangkat, bolos, dan lain sebagainya. Itu. Nah, berikutnya tadi jadwal. Setelah ada jadwal, ada kebijakan, nanti ada rotasi, mutasi, dan lain sebagainya. Dan ini memang menyesuaikan dengan kebijakan yang ada di rumah sakit gitu. Rotasi bersih atau ruangan dan lain sebagainya pasti punya apa ya, keuntungan dan juga kelemahan gitu. Pada saat ada rotasi mungkin ada yang ya ada yang toleran, tidak toleran dan lain sebagainya. Tetapi hal ini merupakan hal yang biasa di dalam penjadwalan. Itu ya, ini tadi sudah saya sampaikan, jadwal ini relatif permanen tetapi didasarkan dengan kebutuhan. Jadi diharapkan jadwal yang ada bisa menyenangkan atau mengakomodir semua kepentingan. Gitu. Itu penjadwalan. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu terkait perencanaan ketenagaan dan juga penjadwalan teman-teman Bapak Ibu semua. Boleh tanya, Bu? Silakan Bapak. Pak Sinta, Pak Ahmad nggih? Iya. Ya, silakan Oh, Bapak. ya. Kalau untuk penghitungan tadi, apa untuk penghitungan ketenagaan, apakah itu sudah diperhitungkan hari cutinya begitu? Kan misalkan kita di sini nih ada hari cuti dalam 1 tahun katakanlah 46 hari dalam setiap stafnya dalam satu karyawan. Apakah itu dalam itu penghitungan kebutuhan tenaga sudah termasuk dipertimbangkan hari cutinya? Dan juga seandainya tadi kan pembagian ketenagaan katakanlah tadi untuk 3 shift. Seandainya kita bikin secara teratur 2 shift terus, kemudian kebutuhan ketenagaannya, penghitungannya apakah tetap sama atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Baik, ya, terima kasih. Bagus lagi pertanyaan Pak Ahmad. Oke, tadi untuk perhitungan ketenagaan, pertama saya sampaikan mungkin yang saya tampilkan di sini hanya rumus Gilis ya. Nanti akan saya tambahkan dengan rumus yang lainnya. Di situ perhitungannya hari dalam per tahun gitu. Jadi kalau jumlah keseluruhan penghitungan ketenagaan adalah jumlahnya tahun. Kemudian tadi dipertimbangkan dengan jumlah klien, jumlah hari, jumlah jam kerja itu dan hari libur dari masing-masing perawat di sini. Jadi tetap hari libur masing-masing perawat ini diperhatikan sudah diakomodir di dalam penghitungan ketenagaan itu Bapak. Nah, kemudian untuk yang di penjadwalan tadi kembali lagi memang shiftnya kan memang eh, untuk ruangan-ruangan tertentu shiftnya ada 3 shift. Kemudian ada juga mungkin yang tidak shift. Nah, itu menyesuaikan kebijakan dari rumah sakitnya. Tetapi kembali lagi jam kerjanya yang memang mungkin akan ini menjadi perhatian gitu. Standar jam kerjanya berapa sih gitu. Kalau yang shift berapa? Kan 8 di sini. Nah, itu yang menjadi menjadi pertimbangan gitu. Jadi kalau pagi harusnya berapa, kalau cuma 2 shift berarti berapa. Jadi kita tidak menggunakan proporsi dinas seperti ini gitu Bapak. Jadi memang tidak ada apa tadi dikatakan harus A, harus B, harus C, tetapi kembali lagi dengan segala pertimbangan dan kebijakan, sesuaikan juga dengan tadi kebutuhan atau tingkat klasifikasi pasien, beban kerja dan lain sebagainya. Gitu Pak Ahmad, bisa diterima. Ya, Bu. Mungkin nanti lebih jangan lagi kalau kita banyak pelatihan. Iya, nanti bisa dilihat di contohnya, bisa di otak-atik ya. Mungkin nanti saya tambahkan untuk yang di apa di rumus lain dan juga di ruangan lain. Coba saya carikan terlebih dahulu. Ya, oke. Ini mungkin bisa sedikit lihat di screen. Jadi di sini sudah mulai dikelompokkan untuk ruangan-ruangan tersendiri, nggih.
Pak. Jadi di ruang rawat inap dewasa dan lain sebagainya. Jadi sudah disesuaikan dengan ruangannya. Ini nanti bisa diadop juga. Di sini jumlah jam perawatan, jumlah jam kerja efektif bersih dan lain sebagainya. Nanti bisa sebagai rujukannya. Itu Pak Ahmad dan teman-teman. Oke. Oke. Baik, berikutnya saya lanjut tujuh terkait dengan metode atau mungkin ada pertanyaan lain sebelum saya lanjutkan metode penugasan. Oke, baik kita lanjut dulu ya. Nah, oke. Ini tadi terkait metode penugasan antar pasien di delivery care. Tadi sudah saya sampaikan, memang kalau kita di rumah sakit di Indonesia masih banyak menggunakan metode tim G. Tetapi selain metode itu pun kita punya metode penugasan atau pasien di delivery care yang lainnya. Nah, kenapa di sini kita harus ada rujukannya? Pertama, secara standar akreditasi juga, kemudian untuk menentukan mutu asuhan keperawatan. Kemudian selain itu, dengan pasien delivery care di sini lebih bisa memperjelas tugas tanggung jawab dari masing-masing tenaga keperawatan gitu. Kemudian pasien delivery care ini juga dipengaruhi oleh jenis dan klasifikasi perawat yang ada gitu. Jadi contoh satu rumah sakit satu ruangan ternyata semuanya sudah nurse, akan berbeda pasien delivery care-nya dengan yang satu ruangan mungkin masih ada yang proporsi D3 dan nurse-nya seimbang atau lebih banyak masih D3 dan seterusnya. Jadi ini nanti yang akan menjadi salah satu pertimbangan saat menentukan suatu metode penugasan pasien gitu. Nah, tujuan terpentingnya adalah meningkatkan efektivitas dan efisien dari asuhan keperawatan. Nah, metode fungsional mungkin ini sudah banyak ditinggalkan gitu. Jadi masing-masing perawat ini review kembali. Masing-masing perawat hanya mengerjakan satu tanggung jawab saja atau satu pelayanan, satu kegiatan saja. Tapi walaupun mungkin ini sudah mulai ditinggalkan, pada aplikasinya atau teknisnya mungkin pada saat siang atau shift malam itu biasanya sih kembali lagi gitu. Jadi contoh waktu saya dulu masih dinas gitu. Jadi siang akhirnya kan kita karena dinasnya cuma 2 orang ya sudah dibagi aja. Yang Katim tugasnya dari mulai pengkajian, paskep, dokumentasi dan lain sebagainya. Kemudian yang anggotanya tinggal implementasi atau apa nah kembali lagi gitu. Tapi walaupun ini dikatakan belum belum yang yang sempurna, tetapi saat-saat tertentu ini masih masih dilakukan dan masih tidak masih bisa lah gitu bisa dilakukan di ruangan. Tuh. Kemudian tadi tim fungsional ini lebih ditekankan pada penyelesaian tugas dan prosedur saja, tapi belum arahnya ke tadi kompleksitas pemenuhan biopsikososiokultural dari asuhan keperawatan. Ini kemudian ini untuk yang di metode yang di fungsional bisa dilihat. Jadi perencanaan tugas keperawatan dan walaupun ini sudah ditinggalkan sedikit. Jadi keuntungan dan kerugiannya seperti yang saya sampaikan tadi punya masing-masing metode penugasan. Ya, ada yang punya nilai lebih dan ada yang nilai kurang. Tetapi kembali lagi sesuaikan dengan kebutuhan. Tuh. Nah, untuk fungsional ini memang keuntungannya mengurangi stres untuk bekerjasama dengan yang lain karena tadi kita sudah punya tanggung jawab A, kita melakukan tindakan tersebut setelah selesai ya sudah gitu. Kita nggak perlu lagi memikirkan kegiatan yang lain sehingga lebih nyaman gitu. Nah, kemudian kerugiannya tidak cocok bagi perawat yang kreatif dan ingin maju karena tadi akan statis di hanya satu kegiatan atau 2 kegiatan saja. Kemudian tidak ada regenerasi yang baik karena tadi tidak ada proses mentoring, bimbingan, tidak ada kerjasama dengan tim yang lain, hanya sifatnya individualisme. Kemudian kepuasan kerja perawat dan pasien berkurang karena tadi interaksinya ya hanya untuk
pada saat ada tindakan ke pasien gitu. Kemudian tidak cocok bagi peningkatan pelayanan keperawatan yang profesional gitu. Jadi arahnya memang kita kan ke holistik ya. Jadi kebutuhan pasien, kerjasama tim itu harus terpenuhi di dalam metode pasien delivery care. Ini contohnya tadi apabila kita menerapkan metode fungsi guna. Jadi sifatnya masih berfokus ke tindakan atau kegiatan masing-masing perawat. Nah, kemudian berikutnya adalah metode kasus. Nah, metode kasus ini juga sudah mulai banyak diterapkan, di mana metode kasus ini perawat memberikan asuhan kepada pasien secara total dalam satu periode dinas. Jadi contoh-contoh di ruangan-ruangan intensif, ruangan-ruangan yang pasien total care memerlukan pemantauan monitoring yang lebih. Nah, di situ lebih cocok menggunakan metode kasus atau manajemen kasus. Jadi arahnya ICU itu berarti harusnya idealnya menggunakan metode kasus, satu pasien satu perawat gitu. Kemudian tadi karena dengan metode kasus ini pasiennya kompleksitas kebutuhan pasien ini harus terpenuhi oleh perawatnya gitu. Jadi dibutuhkan kompetensi perawat yang lebih pada metode kasus. Nah, keuntungannya pasien mendapatkan asuhan secara holistik dan terus-menerus karena satu pasien dipegang satu perawat. Jadi berkelanjutan, berkesinambungan, diharapkan tidak ada yang miss di situ. Kemudian perawat mendapatkan kepuasan karena dapat melakukan semua yang menjadi wewenangnya. Jadi punya otonomi untuk melakukan asuhan keperawatan dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Kemudian sistem evaluasi manajer lebih mudah karena tadi sudah jelas siapa yang bertanggung jawab pada pasien tersebut sudah. Jadi lebih memudahkan. Kemudian di metode kasus memang dibutuhkan perawat profesional gitu. Jadi bisa melakukan untuk yang tidak dilakukan orang yang ya, jadi memang harus terampil karena harus tadi mengelola satu pasien secara keseluruhan. Kemudian karena di sini fokusnya di pasien, biasanya ya tidak bisa mengerjakan tindakan yang lainnya. Kemudian perawat perlu tenaga yang cukup dan punya kemampuannya. Sama sih ini bisa sama tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, ini tadi untuk metode kasus, struktur organisasinya di perawat langsung ke pasien. Tapi tadi idealnya satu pasien ya, tapi kembali lagi sesuai dengan kemampuan dari orang. Nah, berikutnya metode tim ini yang mungkin Bapak Ibu semua aplikasikan di ruangan saat ini gitu. Jadi ada Katim yang memimpin sekelompok tenaga perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada sekelompok pasien gitu. Karena tadi klasifikasi perawatnya juga belum mungkin. Jadi tidak semua nurse atau masih ya tadi ada yang profesional, ada vokasional. Tugas dilakukan bersama oleh beberapa perawat karena ini tadi sifatnya tim ya. Jadi ada pembagian Katim dan anggota tim. Ini kemudian ada klasifikasi siapa yang menjadi Katim dan lain sebagainya. Ini contoh saja, tapi kembali lagi juga sesuai dengan kebijakan yang ada di rumah sakit atau standar yang ada di rumah sakit tersebut. Kalau terkait dengan rumah sakit pemerintah ada kepakatan dan lain sebagainya itu juga kami sesuaikan. Tuh, ini sama sih seperti yang sudah Bapak Ibu biasa aplikasikan di ruangan. Ini urean tugasnya saya rasa nanti bisa dibaca sendiri di dalam metode tim. Jadi ketua tim bertanggung jawab selain kepada perawat juga selain dengan perawat yang ada di timnya juga ke pasien yang menjadi bawaan dalam tim tersebut. Jadi tugasnya Katim sudah harus mulai melakukan kajian pasien sampai dengan menentukan rencana tindakan keperawatan. Kemudian anggota tim nantinya akan melakukan implementasi. Kemudian aspek-aspek komunikasi pre-post conference, kemudian peran dan lain sebagainya itu juga menjadi tanggung jawab jadi Katimnya. Ini tadi, jadi kalau anggota tim ya tadi sesuai dengan intervensi yang sudah ditentukan oleh Katim.
anggotanya yang melakukan implementasi. Gitu. Kemudian melaporkan secara tepat tadi terkait dengan hasil implementasi ke pasiennya kepada Katib. Nah, di sini keuntungan dari metode tim. Kenapa? Ini di Indonesia masih dianggap metode yang paling terbaik saat ini gitu ya. Kenapa? Karena di sini keuntungannya bisa memanfaatkan semua kekuatan anggota tim. Baik tadi nggih, dengan mungkin tingkat pendidikan yang masih berbeda. Kemudian dengan metode tim ini, tim mendukung pengembangan dan produktivitas kelompok tadi. Karena ada proses proses bimbingan ya, ada Katim dan anggota timnya. Kemudian di dalam metode tim sudah ada perasaan turut berkontribusi dalam tim gitu. Jadi ada kerjasama yang baik antara Katim dengan anggota tim. Kemudian karena sudah ada interaksi, sudah ada asuhan keperawatan, diharapkan juga biopsikososio-kultural pasien juga terpenuhi sehingga dengan metode tim sudah ada upaya peningkatan kepuasan pasien. Kemudian saat ini dikatakan metode tim ini masih biayanya yang paling efektif apabila dibandingkan dengan metode yang lain. Contoh kalau tadi kita bandingkan dengan metode kasus, di situ membutuhkan biaya yang lebih besar karena tanggung jawab pasien penuh di satu perawat. Gitu. Ini contoh mungkin hampir sama nggih dengan di rumah yang Bapak Ibu. Pada saat ini mungkin ada modifikasi. Ada yang mungkin satu ruangan ada hanya 2 tim, atau ada yang sudah 3 tim, dan seterusnya. Nah, ini metode primer. Metode primer ini, perawat primer ya, atau primary nursing, ini memang yang tadi dikatakan ideal gitu. Di luar negeri sudah menerapkan ini, tetapi kita tadi dengan masih adanya keterbatasan, akhirnya ada modifikasi. Jadi masih ke metode tim. Nah, diharapkan ke depannya perawat itu atau perawat primer itu bertanggung jawab dan bertanggung jawab kepada pasien dalam 24 jam gitu. Jadi tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu melekat baik saat kita dinas maupun tidak dinas. Nah, ini dia. Jadi memang lebih lebih ini ya, lebih tinggi lagi gitu. Jadi hubungan kesinambungan sejak pasien masuk sampai keluar. Jadi pasien datang sampai dengan discharge planning-nya itu menjadi tanggung jawab satu PN gitu. Kemudian PN ini dikatakan memang saat ini masih yang paling tinggi memiliki akuntabilitas, otonomi, otoritas, advokasi dan ketegasan gitu. Jadi dan di metode perawatan primer dibutuhkan tadi benar-benar kalau di kan kita pakainya RN ya. Jadi dia punya otonomi, otoritas, sudah langsung bisa advokasi, sudah langsung bisa kolaborasi. Di sini sudah tidak perlu kepala ruang untuk kolaboratif gitu. Jadi kepala ruangnya hanya manajer saja. Itu topiknya. Nah, di sini di keperawatan primer, perawatan ini merawat 4 sampai 6 klien gitu. Jadi memang berat gitu. Kemudian keterlibatan aktif dari pasien dan keluarganya. Ini kemudian nah memang beban kerja kalau dilihat di sini memang tinggi untuk di perawat primer. Jadi memang diharapkan yang menjadi BEN ini adalah perawat profesional setingkat nurse dan juga punya keahlian khusus ke depannya karena kita sekarang di Indonesia sudah mulai banyak S2 spesialis dan beliau-beliau yang akan menjadi perawat primer. Itu Bapak Ibu semuanya. Ini nanti tambahan saja bisa dipelajari sendiri. Nah, ini tidak kerugiannya. Kerugiannya ya diperlukan tadi memang dibutuhkan yang benar-benar perawat yang benar-benar berpengalaman gitu. Kemudian harus profesional, pasti budgetnya juga akan lebih tinggi, peralatan dan fasilitasnya juga harus tadi seiring dengan profesionalisnya akan lebih tinggi lagi. Harus mumpuni semuanya gitu untuk yang keperawatan primer. Ini dia untuk struktur organisasi keperawatan primer. Nah, ini modular. Modular ini awalnya atau cikal bakalnya terbentuknya metode tim. Jadi modifikasi antara tim dan primer gitu. Jadi tadi mau ke primer belum mampu, tapi metode timnya sudah terpenuhi gitu. Jadi menggabungkan perawatan profesional dan non profesional. Jadi hampir sama sih seperti metode tim gitu.
Nah, ini hampir sama dengan metode tim. Ya, itu Bapak Ibu semua terkait dengan metode penugasan kita diskusi saja untuk pasien delivery care. Mungkin terkait saat ini masing-masing ruangan lebih banyak ke arah mana sih apa penentuan atau metode asuhan keperawatannya. Kemudian ternyata kendalanya seperti apa. Monggo bisa disampaikan. Ada yang mau berbagi pengalaman? Boleh bertanya, Bu? Oh ya, silakan monggo Bapak. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Saya mau bertanya aja tentang beban kerja. Di Timor Leste saat ini pelayanan kan masih gratis. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Timor Leste, semua pelayanan itu gratis dan tidak dibayar, dan setiap orang punya hak untuk mendapat pelayanan yang layak. Yang menjadi pertanyaan saya itu gini, Bu. Kadang pelayanan itu, perawatan itu sampai lebih dari 1 bulan, kadang sampai 6 bulan. Ya. Itu pada satu orang. Gimana cara kita untuk menghitung beban kerja, jam-jam perawatan dengan beban kerja? Itu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jaude Jesus ya. Oke, baik. Ini ada ya kita sharing ya dengan pemerintah yang lain di Timor Leste gitu. Jadi ya kalau di Timor Leste kan punya keunggulan nih semua biaya pasien ditanggung oleh negara gitu nggak Pak. Jadi gratis semua gitu. Akhirnya tadi ternyata akhirnya kan pasien ya karena tidak ada kewajiban membayar kan bisa sampai berapa lama pun kan dirawat di situ dan itu kan kembali tadi memang ya kalau tadi lihat dari 1 bulan sampai 6 bulan dirawat berarti kan kita lihat dari tadi aspek penyakitnya, diagnosa keperawatannya, diagnosa medis dan lain sebagainya gitu kan. Jadi pasti harus ada regulasi. Tapi kembali lagi kalau ternyata regulasinya peraturan di sana memang harus dirawat, nggak kembali lagi gitu. Dan kita kalau sudah sebagai perawatan kembali lagi kita berdasarkan asuhan keperawatan gitu. Nah, terkait dengan metode penugasan, nah kembali lagi tadi kita punya tingkat klasifikasi pasiennya gitu kan. Nah, pasien yang tadi dirawat 1 bulan sampai 6 bulan itu dia tingkat ketergantungannya seperti apa gitu. Kalau memang total kan memang semua kebutuhan harus dipenuhi oleh para perawat gitu. Tinggal kembali lagi tergantung dia masuknya di ruangan yang mana gitu. Kalaupun ternyata di Timor Leste kita belum sampai ada metode tim, belum ada metode kasus, tidak masalah sebenarnya apa ya Pak, kembali lagi sih kalau memang belum bisa diterapkan nggak masalah asalkan tadi asuhan keperawatan pasien bisa terpenuhi, tingkat kepuasan pasiennya juga masih apa ya tidak ada komplain dan lain sebagainya. Tetapi nanti mungkin ke depannya kan Timor Leste bisa brainstorming, studi kasus dengan yang lainnya yang bisa ada upaya-upaya untuk bisa meningkatkan mutu kualitas pelayanan yang ada di sana. Nah, tapi kembali lagi di Indonesia malah belum bisa seperti Timor Leste terkait tadi untuk apa pembebasan biayanya gitu. Gitu nggih Pak Yesus. Good job Pak Yesus. Terima kasih, Bu. Boleh saya Sama-sama. tambahkan sedikit, Bu, ya? Oh ya, silakan Bapak. Karena gini, Bu, di Timor Leste juga kadang pada tenaga kerja juga mereka mengeluh kalau beban kerja mereka sangat tinggi dan membutuhkan tambahan tenaga. Tapi staff juga dari atasan mengatakan bahwa kita sesuai dengan pasien yang kita layani, sesuai dengan hasil bor yang ada. Jika tidak memenuhi bor yang ditentukan, artinya pelayanan
masih minim sekali dan tidak membutuhkan tenaga. Itu yang kadang membuat problem itu karena pasien yang dirawat hanya pasien-pasien itu saja yang kadang lama dirawat. Akhirnya penghitungan bor kan juga sedikit Iya, mempengaruhi, ya sedikit iya. mempengaruhi. Itu yang jadi masalah di sini. Yang sangat disayangkan juga sama seperti Ibu tadi bilang, kalau di sini pelayanan masih bersifat biasa-biasa aja, tidak ada studi kasus, tidak ada asuhan perawatan. Jadi seperti biasa-biasa aja, tapi kalau kita lihat dari segi lain, memang ada juga yang sedikit menjadi beban kerja bagi perawat karena sistemnya masih sama juga seperti di Indonesia gitu. Terima kasih, Bu. Oke, oke. Jadi nanti bisa ini aja kayak saling sharing aja mana yang baik bisa diterapkan, tapi kembali lagi mungkin dilihat juga untuk akar permasalahannya. Gitu nggih Pak Yesus nggih. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, ada lagi yang lain yang menambahkan? Oke. Baik, kalau tidak ada berarti kita beralih ke presentasi nggih. Kelompok kemarin yang harusnya presentasi monggo bisa disiapkan, kemudian teknis presentasi sebenarnya masih sama, silakan presentasi, kemudian dibuka forum diskusi, kemudian ya nanti mungkin kesimpulan gitu. Monggo siapa yang mau menghandle, saya serahkan ke si Pen untuk memilih moderator dan lain sebagainya. Monggo Pak Reddy, terima kasih. Terima kasih Bu atas materi hari ini. Untuk selanjutnya teman-teman silakan dari kelompok 2 untuk presentasi terkait seminar. Silakan. Ya, terima kelompok 2. Izin share screen. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan manajemen dan pengaturan alur kerja dalam pelaksanaan penanganan pasien COVID-19 oleh kelompok 2. Yaitu terdiri dari Sintike, John Irfan, saya, Narwati, Wiwi Andayani, Lisna Manulu, Julia Rakasari. Latar belakang coronavirus disease 19 atau COVID-19 merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus corona jenis baru SARS-CoV-2 yang mulai teridentifikasi pertama kali di Wuhan, Cina, Desember 2019. Virus ini kemudian dengan cepatnya menyebar ke daerah lain. Setelah hampir 2 tahun virus ini mewabah, akhirnya pada 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan darurat global terhadap virus corona karena virus ini sudah menyebar luas ke banyak negara. Di Indonesia sendiri, kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 dan pada tanggal 10 April 2020. Penyebarannya telah meluas di 34 provinsi di Indonesia. Pengaturan alur layanan pada masa adaptasi kebiasaan baru pada masa COVID-19 yaitu 1. Alur pasien, 2. Screening, 3. triase. Akan menjelaskan satu-satu yaitu pengaturan alur layanan yaitu kebiasaan baru pada masa COVID-19. 1. Alur pasien. A. Langsung ke rumah sakit. Pasien yang masuk ke rumah sakit melalui mekanisme ini harus melalui proses screening. Bila dari hasil screening dicurigai COVID-19, maka pasien diarahkan untuk menuju triase IGD atau rawat jalan khusus COVID-19. Sebaiknya bila screening tidak dicurigai COVID-19, maka pasien diarahkan menuju triase IGD atau rawat jalan non-COVID-19 sesuai kebutuhan pasien. B. Melalui rujukan dari pasien
FKTP atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut FKRTL. 1. Rujukan pasien suspek atau konfirmasi COVID-19 tidak perlu dilakukan screening dan langsung diarahkan ke triase COVID-19. 2. Rujukan pasien kasus non-COVID-19 yang dengan hasil pemeriksaan COVID-19 negatif atau yang belum dilakukan pemeriksaan COVID-19 tetap harus melewati proses screening. C. Melalui registrasi online. Pasien yang masuk ke rumah sakit melalui registrasi online diharuskan mengisi kajian mandiri terkait COVID-19. Bila terindikasi gejala COVID-19, langsung diarahkan ke triase rawat jalan COVID-19. 2. Screening. Screening merupakan proses penapisan pasien di mana seorang individu dievaluasi dan disaring menggunakan kriteria gejala dan riwayat epidemiologis untuk menentukan pasien tersebut masuk ke dalam kategori dicurigai COVID-19 atau bukan. Screening pada pasien dan pengunjung. 1. Diwajibkan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 sampai dengan 60 detik atau dengan hand sanitizer selama 20 sampai 30 detik. Kedua, semua pasien wajib menggunakan masker. 3. Pengecekan suhu badan dengan menggunakan termogan. Lanjut screening pada pasien dan pengunjung. 4. Pertanyaan sederhana gejala klinis demam, suhu badan lebih dari 30 derajat Celcius atau riwayat demam dan gejala gangguan pernapasan yaitu batuk, sesak, nafas, nyeri tenggorokan. B. Riwayat epidemiologis yaitu dalam 14 hari sebelum gejala klinis muncul, pasien melakukan perjalanan atau tinggal di daerah negara yang terjangkit COVID-19. Dalam 14 hari sebelum gejala muncul, ada riwayat kontak dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19. Dalam 14 hari sebelum timbulnya gejala klinis, pasien dengan yang tinggal wilayah atau negara terjangkit COVID-19 melakukan kontak langsung dengan orang demam atau mengalami gangguan pernapasan atau kontak erat. 5. Riwayat pemeriksaan tes COVID-19 sebelumnya proses screening tetap harus memperhatikan jarak antara individu lebih dari 1 meter. 7. Bila dari hasil screening pasien atau pengunjung dicurigai COVID-19, maka pasien atau pengunjung dan petugas rumah sakit tersebut diarahkan ke fasilitas triase COVID-19. 8. Bagi pasien dalam keadaan gawat darurat yang tidak memungkinkan dilakukan screening, maka pasien tersebut dikelompokkan ke dalam pasien suspek COVID-19 sampai dapat dibuktikan hasil negatif. Screening pada petugas rumah sakit. 1. Diwajibkan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 sampai dengan 60 detik atau dengan hand sanitizer selama 20 sampai 30 detik. 2. Semua petugas wajib menggunakan masker. 3. Pengecekan suhu badan dengan menggunakan termogan. 4. Bila dari hasil screening petugas rumah sakit dicurigai COVID-19, maka pasien atau pengunjung dan petugas rumah sakit tersebut diarahkan ke fasilitas triase COVID-19. 3. Triase. Tindakan yang dilakukan pada triase IGD khusus COVID-19 selain untuk penanganan kegawat daruratan pasien adalah untuk menentukan derajat infeksi COVID-19 yang dideritanya melalui anamnesis lengkap, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang pasien sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Mbak Wiwi. Mbak Wiwi, silahkan. Baik, izin saya untuk melanjutkan. Pembagian zona resiko penularan COVID-19 di rumah sakit, yaitu pertama zona COVID-19, yaitu zona ini diperuntukkan bagi pasien kontak erat, suspek, probable, dan konfirmasi COVID-19 yang termasuk dalam zona COVID-19 meliputi area pelayanan terdiri area rawat jalan khusus COVID-19, area IGD khusus COVID-19, area rawat inap khusus COVID-19, area ruang isolasi khusus COVID-19 dengan adanya tekanan negatif atau ventilasi normal, area ruang rawat intensif ICU atau HCU khusus COVID-19, area ruang bersalin khusus COVID-19, area ruang operasi khusus COVID-19.
Untuk area penunjang, area laboratorium khusus COVID-19, area radiologi khusus COVID-19, area bagian gizi khusus COVID-19, area kamar jenazah, area pengolahan limbah rumah sakit. Area instalasi gawat darurat, area IGD khusus COVID-19 merupakan ruang observasi atau ruang tindakan bagi pasien IGD dengan gejala COVID-19. Area ini dipisahkan dengan area IGD non-COVID-19 melalui batas permanen atau sementara, dan petugas hanya boleh masuk dan keluar area ini melalui ruang ganti atau donning atau doffing. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang seperti swab test atau ronsen dan lain-lain sesuai protokol layanan di rumah sakit bagi pasien bergejala COVID-19 atau memiliki riwayat kontak. Bila pasien tidak perlu dirawat inap, pasien dapat dipulangkan dengan surat pengantar ke puskesmas untuk dilakukan pemantauan isolasi mandiri. Bila pasien perlu perawatan lebih lanjut, maka dilakukan rawat inap di zona COVID-19. Next. Area D, area perawatan khusus COVID-19. Area ini menerima pasien dari instalasi rawat jalan atau IGD dengan gejala COVID-19. Petugas di area ini hanya boleh masuk dan keluar melalui ruang ganti. Area ini dipisahkan dengan area non-COVID-19 menggunakan pembatas permanen atau sementara. Transfer obat, sampel lab, dan makanan dilakukan melalui loket khusus atau ruang penghubung. Pengantar atau pengunjung tidak diperkenankan memasuki area ini. Area rawat jalan khusus COVID-19. Pertama, petugas bagian registrasi yang akan mendaftarkan pasien. Fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer tersedia di setiap pintu masuk ruangan. 3. Pengaturan jarak duduk lebih 1 meter di ruang tunggu. 4. Pembatas fisik atau barier pasien dan petugas, kaca atau plastik. 5. Pembatas atau pemisah antar zona. Keenam, pasien dilakukan pemeriksaan penunjang seperti swab, ronsen, dan laboratorium lainnya sesuai indikasi dan protokol bagi pasien COVID-19. Ketujuh, bila pasien tidak perlu dirawat inap, pasien dapat dipulangkan dengan surat pengantar ke puskesmas jika dilakukan karantina atau isolasi mandiri. Next. Apabila terkendala keterbatasan ketersediaan ruangan, maka opsinya adalah A. Dalam satu instalasi yang perlu dipisahkan antara zona non-COVID-19 dan zona COVID-19 dapat dibatasi dengan pembatas sementara atau permanen yang ditandai dengan penanda atau sign khusus yang jelas dan menganut sistem jalur satu arah. B. Bagi rumah sakit yang mempunyai jumlah SDM memadai dapat dibagi menjadi petugas di zona pelayanan COVID-19 dan non-COVID-19. Bagi rumah sakit yang tidak memiliki SDM yang cukup, dapat membuat jadwal atau pembagian jam shift layanan maupun hari layanan antara layanan biasa maupun layanan khusus COVID-19. Next. Protokol di rumah sakit selama COVID-19. Yang pertama, protokol bagi petugas. A. Sebelum berangkat ke rumah sakit, pertama, memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan jika sakit segera berobat ke Fasiankes serta lapor ke pimpinan apabila sakit dan istirahat di rumah sampai sembuh. Kedua, selalu pakai masker. Ketiga, siapkan hand sanitizer sendiri. Di rumah sakit, bagi petugas yang melakukan kontak dengan pasien, ganti pakaian pribadi dengan pakaian rumah sakit dan tinggalkan di loker atau bagian penitipan barang. Kedua, diwajibkan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 sampai dengan 60 detik atau dengan hand sanitizer selama 20 sampai dengan 30 detik. Ketiga, selalu menggunakan masker bedah saat bekerja. Protokol kedua, protokol bagi pasien saat berada di rumah sakit. 1. Selalu memakai masker. 2. Diwajibkan mencuci tangan, sama halnya dengan petugas. 3. Jaga jarak dengan pasien lebih 1 meter termasuk dalam menaiki tangga atau akses lift. 4. Jangan menyentuh muka, terutama bagian mulut, hidung, dan mata. 5. Laporkan kondisi atau gejala sakit yang diderita dengan sejujurnya kepada petugas. Next. Sistem rujukan di masa COVID-19. Rujukan didefinisikan sebagai suatu konsultasi dan atau pelimpahan tugas dan tanggung jawab dari pelayanan kesehatan tingkatan yang lebih rendah ke pelayanan kesehatan tingkatan yang lebih tinggi, dikarenakan pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik
atau subspesialistik atau karena keterbatasan fasilitas maupun peralatan. Pertama, merujuk ke vaskes rujukan tingkat lanjut atau rumah sakit rujukan COVID sesuai dengan kasus dan sistem rujukan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah, Kabupaten, Kota sesuai peraturan yang berlaku. Kedua, prosedur pelayanan rujukan. A. Mendapat persetujuan dari pasien dan atau keluarganya. B. Membuat surat pengantar rujukan dan resume medis rangkap 2. C. Melakukan pertolongan pertama atau stabilisasi prarujukan sesuai indikasi pasien. D. Transportasi untuk rujukan dengan ambulans. Rujukan dilaksanakan dengan menerapkan PPI termasuk desinfeksi ambulans. E. Pemantauan kondisi pasien, rujukan dan rujuk balik ke puskesmas di wilayah rumah sakit, lapangan, atau darurat COVID-19 terkait surveillance pasien maupun kebutuhan observasi selanjutnya setelah perawatan di FKRTL. Next. Penutup kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan, pengaturan alur layanan pada masa adaptasi kebiasaan baru pada masa COVID-19, pasien yang masuk ke rumah sakit pada masa COVID-19 ini melalui screening dan triase sesuai aturan yang telah dijelaskan di atas. Pada masa COVID ini juga terdapat pembagian zona resiko penularan COVID-19 di rumah sakit. Zona ini diperuntukkan bagi pasien yang suspek, kontak erat, dan sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Sistem rujukan di masa COVID-19 berbasis online melalui sistem rujukan terintegrasi atau disebut dengan SISRUT. Pada masa adaptasi kebiasaan baru di masa COVID-19 terdapat protokol kesehatan di rumah sakit yang harus dipatuhi oleh pasien, pengunjung, serta petugas rumah sakit. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada yang dipertanyakan, silakan. Oke, terima kasih kelompok 2 untuk paparannya terkait manajemen dan pengaturan alur kerja dalam pelaksanaan penanganan pasien COVID-19. Oh, sebelumnya tadi Bu Mona sempat pesan untuk moderator ditunjuk. Apakah ada yang mau bersedia untuk jadi moderator? Atau saya lanjut saja? Mohon maaf. Lanjut aja, Oh, Pak. lanjut. Oke, lanjut saja ya. Oke, teman-teman, itulah paparan dari kelompok 2. Silakan. Materi yang sangat menarik sekali sehubungan dengan mungkin beberapa tahun belakangan penyakit ini sangat hype sekali ya, khususnya untuk tenaga kesehatan. Nah, jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh melalui via chat atau langsung dengan tunjuk tangan boleh di Zoom. Silakan Bapak Ibu. Oke, boleh tanya kalau gitu. Oke, silakan Pak Ahmad. Langsung untuk Ya, langsung pertanyaan Pak. saja. Oke, terima kasih. Saya mau nanya. Tadi alur tadi itu apakah masih relevan ataupun diterapkan pada saat ini atau itu pada masa saat dulu gitu? Apakah seketat yang sama pada tahun awal-awal COVID? Nah, sebagai contoh, misalkan pasien di IGD, ini petugas dengan ada ataupun rawat jalan, pasien dicurigai COVID, kemudian dimasukkan dalam ruang COVID. Nah, petugasnya pun tidak boleh kemana-mana. Mungkin apakah dia menggunakan APD seperti apa, apakah pakai hazmat seperti dulu. Nah, kemudian ini contoh lagi pemberian untuk transfer obat, sampel lab, makanan itu dilakukan melalui loket khusus. Apakah masih diterapkan seperti itu untuk saat ini seandainya ada atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Pak Ahmad. Silakan kelompok 2 untuk langsung menanggapi pertanyaan dari Pak Ahmad. Saya mau coba jawab. Untuk waktu masa COVID,
kita menggunakan APD hazmat. Tapi kalau untuk sekarang, untuk di IGD, triase tetap kita pakai, tapi sudah tidak seketat masa COVID. Hujan. Terima kasih. Atau Bang John, mau nambah Bang John? Masih pakai terima- hazmat ya? Dulu waktu masa COVID pakai hazmat, Pak, tapi sekarang sudah tidak. Sekarang Pak pakai level 2 yang pakai scrubnya. Jadi pakai APD, baju APD dulu, pakai APD kita scrub itu, baru pakai jubahnya gitu dah Pak. Tetap pakai ada triase di depan pintu poli juga ada, rawat jalan, sama di depan IGD Pak, sama. Itu Pak. Oke, saya bisa nambahkan itu. Oke. Artinya petugasnya, maaf, apakah petugasnya itu harus tetap di ruangan itu saja, nggak boleh keluar masuk, atau sudah mulai longgar atau bagaimana? Izin menambahkan Pak, kalau untuk sekarang udah mulai longgar. Dan kemarin sempat saya ada kasus juga, kebetulan saya kan di ruang hemodialisa ya Pak, ada pasien saya yang terkonfirmasi positif COVID. Jadi untuk pasien ini, kalau untuk terkonfirmasi COVID sesuai dengan arahan DPJP, pasien ini dilakukan tindakannya di shift yang tetap shift yang berbeda, karena kalau di semacam di HD itu kan tingkat penularannya lebih rentan, karena kan pasien-pasien HD mungkin mempunyai daya tahan tubuh yang lebih rentan terhadap virus. Jadi berhubung sekarang di tempat kami untuk rumah sakit swasta tidak diwajibkan untuk merawat atau menangani pasien COVID, jadi pasien-pasien yang terkonfirmasi bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan pemerintah seperti rumah sakit tipe B yang ada. Keluar ya. Seperti itu Pak dari saya. sedikit saya tambahin, kami dari kelompok 2 tentang alur-alurnya ya. Sekarang ini hanya perbedaan hanya sedikit aja, tapi alangkah lebih baiknya memang kita terapkan alur-alurnya itu sendiri. Jadi penanganan COVID ini dengan keadaan sekarang ini sama seperti penanganan dengan kasus TB paru atau dengan kasus isolasi. Jadi hanya perbedaan itu hanya sedikit saja, sama seperti bilang Mbak Narwati, itu hanya pemakaian APD aja perbedaannya. Terus fasilitas-fasilitas yang lain juga ada sedikit perbedaan. Contoh, tempat tidurnya juga mungkin dulu kita itu setiap pasien pindahan atau setiap pasien rujukan atau pasien yang sudah kita rawat, kita tetap disinfektan untuk melindungi diri kita sendiri. Nah, mungkin dengan cara itu mungkin dan pasien-pasien yang lain juga kita terapkan seperti itu. Jadi perbedaannya hanya sedikit saja itu. Dengan juga petugasnya juga, sekarang petugasnya bisa untuk rolling kemana-mana. Nah, dulunya rollingnya tidak bisa dan hanya menetap karena sudah difasilitasi atau sudah diedukasi untuk perawatan pasien-pasien COVID. Mungkin seperti itu Mas Ahmad. Terima kasih. Saya menambahkan lagi, di ruang IGD di sebelah ruang triase itu kita punya ruang isolasi. Jadi misalnya ada pasien keluhan dengan batuk, sesak, langsung kita masukkan di ruang isolasi itu. Jadi tidak campur ke pasien dengan keluhan yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Oke. Pak. Baik, terima kasih atas jawaban dari kelompok 2. Bagaimana Pak Ahmad? Sudah cukup? Iya, oke, Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad.
Silakan teman yang lain jika masih ada pertanyaan untuk kelompok 2 bisa langsung atau melalui chat. Kita masih tunggu. Atau kalau tidak ada yang bertanya, moderator boleh bertanya. Boleh Mas Redi, silakan. Silakan Mas. Boleh. Oke, terima kasih. Mohon maaf nih karena untuk membangkitkan pertanyaan-pertanyaan dari yang lain mungkin. Untuk penanganan COVID, khususnya di tahun ini mungkinnya 2024, apakah untuk pelaporan-pelaporan itu masih sama seperti dulu? Mungkin kalau pas di 2020, 2021, 2022, laporan terkait apa eh, jumlah pasien terkena COVID kan dulu masih ada, kita ingat masih ada Peduli Lindungi, masih ada aplikasi-aplikasi dan sebagainya gitu untuk mengetahui kita ada positif, kita ketahuan merah, nggak boleh keluar dan sebagainya. Nah, apakah di tahun ini juga masih sama seperti itu atau sudah berbeda? Itu saja sih. Terima kasih. Oke Mas, saya tanggapi sedikit Mas. Kalau masalah laporan tentang pasien-pasien COVID itu hampir sama dengan tadi juga pasien-pasien isolasi. Kita juga tetap melapor ke bagian dinas kesehatan atau yang terkait dengan kebijakan itu sendiri. Jadi walaupun sekarang masih belum terdeteksi untuk COVID, kita juga masih ada tetap laporan karena ini sangat penting sekali untuk penanganan atau mencegah untuk penularan kepada masyarakat atau bagaimananya. Jadi sampai dengan sekarang ini dari pihak kami sendiri, pihak rumah sakit, semua sama itu. Tetap masih ada pelaporan. Ya seperti pasien-pasien isolasi, kita tetap buat laporan sendiri karena itu bisa menjadi data dari untuk dinas kesehatan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Pak Junipan. Jadi masih ya kalau untuk ke dinas kesehatan untuk dilaporkan. Ya, Untuk aplikasi-aplikasi gimana Pak John? Apakah masih update untuk di aplikasi atau sekarang sudah tidak seperti dulu kah? kalau untuk di aplikasi kita tidak lagi untuk melapor ke aplikasi karena dari tiap provinsi atau tiap daerah kita sudah punya laporan sendiri ke bagian dinas terkait yaitu dinas kesehatan untuk pelaporan pasien-pasien isolasi atau seperti contoh pasien-pasien COVID begitu Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Pak Junipan. Sudah terjawab. Silakan teman-teman yang lain. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jika memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akan kembalikan ke Ibu Mona. Saya tunggu. Silakan, ada yang mau bertanya atau tidak? Oke, teman-teman, karena kita sudah tunggu, tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya akan kembalikan ke Bu Mona. Eh, Bu Mona, apakah masih monitor?
Kayaknya nggak ada ya. Oke, sebentar Pak, saya chat beliau dulu. Mungkin keluarkah atau bagaimana? Bentar lagi. Sebentar teman-teman, kita tunggu Bu Mona dulu. Kalau memang nanti di jawaban WhatsApp sudah akhiri, kita akan akhiri ya. Siap. Di chat sepertinya ada pertanyaan dari Bu Christine. Edukasi kepada perawat agar tetap mempertahankan protokol COVID di rumah sakit. Mungkin saya menjawab, nanti mungkin ditimpali sama teman-teman ya. Ya seperti yang lalu, kita tetap melakukan penggunaan APD, paling tidak adalah penggunaan masker. Di samping itu juga pertahankan untuk hand hygiene, menggunakan air mengalir ataupun dengan hand scrub melalui 5 momen atau setelah 5 tindakan, istilahnya seperti setelah bersentuhan dengan pasien, dari lingkungan pasien, seperti itu. Mungkin teman-teman mau menambahkan perihal edukasi kepada perawat. Oke, silakan dari kelompok 2. Ini masih ada 2 pertanyaan. Yang satu pertanyaan tadi sudah dijawab Bu Wiwik. Silakan kalau ada yang mau menambahkan mungkin. Edukasi kepada perawat agar tetap mempertahankan protokol COVID di rumah sakit. Edukasinya itu kan salah satunya kalau kita memasuki rumah sakit itu ya, atau ya rumah sakit lah tempat kita bekerja, atau klinik, atau dinas kesehatan yang terkait, ya terutama kita harus pakai masker, salah satunya ya, pakai masker. Yang kedua tuh sebelum melakukan atau sesudah melakukan tindakan, kita harus tetap cuci tangan agar kuman-kuman atau sejenis itu kita tidak membawa ke mana-mana atau tidak membawa ke rumah dan tidak mengambil resiko kepada masyarakat yang lain atau keluarga. Mungkin seperti itu. Yang ketiga itu edukasi itu ya, kita juga pertama kesehatan kita juga kita harus pikirkan juga agar kita juga bisa melayani. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya di Pak John Ipan. Bagaimana Ibu Christine? Apakah sudah cukup atau masih kurang ini? Bu Christine? Apakah masih stay di Zoom? Cukup. Terima kasih. Oke, baik. Suaranya masih kurang jelas, mungkin sudah ya, karena tidak ada. Ini ada pertanyaan kedua ini, bila pasien pernah terkonfirmasi COVID paru-paru, katanya paru-parunya menghitam. Bagaimana cara menyembuhkan paru-paru normal? Terima kasih. Jadi saya jawab dulu satu pertanyaan ini.
mungkin sedikit edukasi dari hasil ronsen untuk toraks, paru-paru itu semuanya itu hitam. Kalau dari kita lihat dari foto toraks, semuanya itu harus hitam, kecuali pembuluh darah, nah itu baru putih. Jadi tidak ini katanya itu kalimat yang kurang pas, karena udara yang kita foto itu dalamnya itu putih dan jaringan-jaring dalamnya hitam. Nah, jadi sama seperti kalau pasien yang lain, jika paru-parunya hitam itu lebih baik daripada putih semua. Nah, kalau putih semua itu terkonfirmasi, itu bisa efusi pleura, atau bisa TB paru, atau bisa bronkitis, atau yang lainnya. Itu edukasi tentang toraks dulu. Nah, bagaimana cara menyembuhkan paru normal? Nah, penyembuhan paru normal itu ya tidak bisa. Karena memang karena COVID itu jaringan paru di dalam toraks itu sudah namanya istilahnya kalau kita nekrotik atau bisa menjadi jaringan parut. Artinya keelastisan paru-paru itu untuk mengembang sudah berkurang. Nah, itu paling tidak itu hanya dijaga imunnya aja atau untuk melatih napas normal. Ya, mungkin seperti itu. Makasih. Oke, terima kasih jawabannya dari Pak John Ipan terkait bila pasien pernah terkonfirmasi COVID paru-paru, katanya menghitam bagaimana cara menyembuhkan paru pasien normal. Jadi sudah dijelaskan ya. Silakan Ibu Irmawatin, apakah sudah cukup jawaban dari Pak John Ipan? Ibu Irmawatin kayaknya terkeluar juga ya. Oke, teman-teman, seminar untuk di kelompok 2 sudah selesai. Pertanyaan tadi sudah dijawab dari kelompok 2. Ada 3 pertanyaan ya tadi sudah dijawab. Mungkin kesimpulannya adalah kalau moderator bisa sampaikan bahwa tadi ada perubahan yang terjadi ya, termasuk perubahan penggunaan APD mungkin ketika pasien COVID yang untuk di new normal sekarang ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian pencegahan yang bisa dilakukan seperti penggunaan masker dan cuci tangan bisa dilakukan untuk sebagai protokol pencegahan dari COVID-19. Mungkin biasa sama lah dulu 5M, jaga jarak dan sebagainya. Itu saja mungkin dari kelompok 2 dan moderator ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Tadi saya sudah konfirmasi dengan Bu Mona. Dari Bu Mona silakan ditutup saja. Beliau sudah tadi memang terkeluar tapi pertanyaan terakhir beliau sudah copy jadi ditutup saja katanya. Jadi itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Pak Freddy. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama teman-teman. Silakan. Terima kasih, Aban. Selamat sore, selamat malam di Timor Leste. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih.